Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik antara Palestina dan Israel masih terus berlangsung hingga saat ini ya. Setidaknya ribuan korban jiwa berjatuhan dari kedua belah pihak nih. Dalam berbagai forum, Indonesia selalu tegas mengutuk dan mengambil posisi membela Palestina dan kedaulatannya, juga meminta eskalasi ini segera dihentikan karena warga sipil banyak yang menjadi korban nih, termasuk perempuan dan anak-anak. Petugas medis dan warga terus berupaya mengevakuasi jenazah dan menyelamatkan korban yang masih hidup dari bawah reruntuhan bangunan akibat serangan udara Israel di Khan Yunis pada Jumat. Tak sedikit pula anak-anak yang menjadi korban serangan tersebut dan berhasil dievakuasi meski menderita luka-luka. Indonesia selalu menganggap bahwa akar konflik antara kedua negara tersebut merupakan dampak dari aneksasi atau pendudukan wilayah Palestina oleh Israel. Dan inilah episode lain dari Gejala Jelaga, persahabatan tanpa akhir Indonesia-Palestina. Tapi sebelum kita lanjut nih, buat kalian semua, tinggalkan doa-doa kalian di kolom komentar agar doa tersebut dapat dibaca dan diaminkan oleh banyak orang. Dan semoga saudara-saudara kita di Palestina segera mendapatkan kemerdekaannya nih sob. Indonesia tentu memiliki kepentingan dalam pembebasan Palestina, misalnya solidaritas sebagai negara bekas jajahan. Secara politik, sejak 1947 Indonesia mendukung dan mengakui kemerdekaan negara Palestina yang ditunjukkan melalui beberapa hal. Mulai dari mendirikan kedutaan besar di Amman, Yordania yang merangkap sekaligus kedutaan besar Palestina, dan sebaliknya mendirikan kedubes Palestina di Jakarta. Melalui Persatuan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerjasama Islam, Indonesia juga berperan aktif dalam upaya diplomasi internasional untuk mencapai solusi dua negara atau sering kita kenal dengan two-state solutions dalam konflik Israel-Palestina ini. Solusi dua negara ini disebut akan memungkinkan masyarakat Israel dan Palestina untuk hidup berdampingan dan saling menghormati hak asasi manusia yang akan diatur melalui konstitusi dan perundang-undangan. Sejumlah langkah juga ditempuh Indonesia untuk mendukung proses perdamaian ini nih. Antara lain menyediakan personel dan pasukan untuk misi perdamaian PBB di Timur Tengah, termasuk United Nations Interim Force in Lebanon atau sering kita kenal dengan UNIFIL, yang bertujuan untuk memelihara perdamaian di Lebanon Selatan nih. Meskipun tidak langsung terkait dengan konflik Israel-Palestina, partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian ini merupakan kontribusi positif nih terhadap stabilitas regional di Timur Tengah itu. We are responsible to guard and carry out patrol both on foot and by vehicle in the area of responsibility of Alpha Company. Selain itu, Indonesia juga memberikan berbagai bentuk bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang terkena dampak konflik juga. Di antaranya bantuan medis, bantuan pangan, dan bantuan keuangan untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur vital di Palestina, seperti rumah sakit dan beberapa infrastruktur lainnya nih. Pagi hari ini, bantuan Indonesia untuk rakyat Palestina akan segera diberangkatkan menuju ke Bandara Al-Aris di Mesir, kemudian akan diteruskan dan disalurkan ke Gaza. Hubungan baik Indonesia dan Palestina juga terjadi karena sejumlah faktor. Antara lain adalah faktor teologis nih. Palestina menjadi salah satu tempat bersejarah yang sangat dicintai oleh umat muslim dunia, khususnya Masjid Al-Aqsa. Ikatan historis dan religius inilah yang telah memperkuat ikatan antara bangsa Indonesia dan Palestina. Masjid Al-Aqsa adalah salah satu masjid suci umat Islam nih, selain Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Al-Aqsa sebagai tempat pijakan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'rajnya.
Kemudian, Masjid Al-Aqsa juga merupakan kiblat pertama kaum muslimin sebelum dihapus dan dialihkan ke Ka'bah. Selain faktor teologis, Indonesia dengan Palestina juga memiliki historis yang sangat kuat nih sob. Setidaknya pada tanggal 6 September tahun 1944 menjadi momen yang penting bagi Palestina dan Indonesia. Saat itu Palestina secara de facto mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Dalam catatan sejarah bahwa Palestina merupakan bangsa terdepan yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Saat itu Indonesia tengah dalam kondisi yang membutuhkan dukungan negara internasional untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Palestina kemudian menjadi salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, termasuk seorang mufti Palestina yang bernama Muhammad Amin Al-Hussein, salah satu tokoh yang disegani di Palestina, ikut andil nih dalam pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia, dan beliau ini rela bersafari ke sejumlah negara untuk pengakuan negara Indonesia. Saat Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, di sana rakyat Palestina bersukacita dan bergembira melihat bangsa Indonesia sebagai saudaranya meraih kemerdekaan. Tidak hanya faktor teologis dan historis nih, faktor kemanusiaan menjadi alasan mengapa Indonesia hubungannya sangat erat dengan Palestina. Bahkan sering membantu rakyat Palestina dengan berbagai bentuk, sebab tidak ada ajaran agama atau maupun konstitusi negara yang mengajarkan penjajahan, penganiayaan, dan pembunuhan terhadap warga sipil. Maka dari itu, mari kita bantu masyarakat Palestina dengan mendoakan untuk kemerdekaan dan kesejahteraan Palestina, memberikan donasi melalui lembaga resmi yang diakui pemerintah, serta mendukung langkah-langkah diplomasi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Terima kasih sudah menonton.